Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Gunung Omen 50 Kota, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni tahun 1897. Beliau meninggal di Desa Sulopanggung, Kediri, Jawa Timur, 21 Februari 1949 pada umur 51 tahun. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, juga pendiri Partai Murba dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan kebangsaan Indonesia, alma mater Rijkschool Haarlem, Belanda. Pekerjaannya ialah guru dan pendiri Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, dan orang tuanya bernama Rasa Caniago sebagai ayahnya dan Sinah Simabur sebagai ibu. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim, sedangkan Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis keturunan ibunya. Nama lengkapnya adalah Sultan Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Tanggal kelahirannya masih diperdebatkan, sedangkan tempat kelahirannya sekarang dikenal dengan nama Nagari Pandam Gadang, Suliki, atau kini masuk Gunung Omeh. 50 Kota, Sumatera Barat. Ayah dan ibunya bernama HM Rasad, seorang karyawan pertanian, dan Rangkayo Sina, putri orang yang disegani di desa. Semasa kecilnya, Tan Malaka senang mempelajari ilmu agama dan berlatih pencak silat. Pada tahun 1908, ia didaftarkan ke Quick School, sekolah guru negara, di Fort de Knock menurut J.M. Hoornsma, salah satu guru di sekolahnya itu. Tan Malaka adalah murid yang cerdas, meskipun kadang-kadang tidak patuh. Di sekolah ini ia menikmati pelajaran bahasa Belanda, sehingga Hoornsma menyarankan agar ia menjadi seorang guru di sekolah Belanda. Ia juga adalah seorang pemain sepak bola yang bertalenta. Setelah lulus dari sekolah itu, pada tahun 1913, ia ditawari gelar Datuk dan seorang gadis untuk menjadi tunangannya. Namun ia hanya menerima gelar Datuk. Gelar tersebut diterimanya dalam sebuah upacara tradisional pada tahun 1913. Meskipun diangkat menjadi Datuk pada bulan Oktober 1913, ia meninggalkan desanya untuk belajar di Rijkschool, sekolah pendidikan guru pemerintah, dengan bantuan dana oleh para engku dari desanya. Sesampainya di Belanda, Malaka mengalami kejutan budaya dan pada tahun 1915 ia menderita pleuritis selama kuliah. Pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan meningkat setelah membaca buku The French Revolt yang ia dapatkan dari seorang sebelum keberangkatannya ke Belanda oleh Hoornsma. Setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, ia mulai tertarik mempelajari paham sosialisme dan komunisme. Sejak saat itu, ia sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Friedrich Nietzsche juga menjadi salah satu panutannya. Saat itulah ia mulai membenci budaya Belanda dan terkesan oleh masyarakat Jerman dan Amerika. Karena banyaknya pengetahuan yang ia dapat tentang Jerman, ia terobsesi menjadi salah satu angkatan perang Jerman. Dia kemudian mendaftar ke militer Jerman, namun ia ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima orang asing. Setelah beberapa waktu kemudian ia bertemu Henk Snelflit, salah satu pendiri Indische Social Democratische Vereniging (SDY), yakni organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Ia lalu tertarik dengan tawaran Snelflit yang mengajaknya bergabung dengan Social Democratische Onderwijzersvereniging atau SDOV atau Asosiasi Demokrasi Sosial Guru. Lalu pada bulan November 1919 ia lulus dan menerima ijazahnya yang disebut Hulpakti. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya. Ia kemudian menerima tawaran dari Dr. J.W. Johnson untuk mengajar anak-anak kuliah di perkebunan teh di Sanembah, Tanjung Morawa, Delhi, Sumatera Utara. Ia tiba di sana pada Desember 1919 dan mulai mengajar anak-anak itu berbahasa Melayu pada Januari 1920. Selain mengajar, Tan Malaka juga menulis beberapa propaganda subversif untuk para kuli dikenal sebagai Daily Spur. Selama masa ini, ia mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatera.
Ia juga berhubungan dengan ISDI dan terkadang juga menulis untuk media massa. Salah satu karyanya adalah Tanah Orang Miskin, yang menceritakan tentang perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara kaum kapitalis dan pekerja yang dimuat di Head Bridget World edisi Maret 1920. Ia juga menulis mengenai penderitaan para kuli kebun teh di Sumatera Pos. Lalu, Tan Malaka menjadi calon anggota Volksraad dalam pemilihan tahun 1920, mewakili kaum kiri, namun ia akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1921. Tanpa sebab yang jelas, ia lalu membuka sekolah di Semarang atas bantuan Darsono, tokoh Sarekat Islam Merah. Sekolah itu disebut sekolah rakyat. Sekolah itu memiliki kurikulum seperti sekolah di Uni Soviet, di mana setiap pagi, murid-murid menyanyikan lagu internasional dan juga bertemu dengan banyak tokoh pergerakan seperti Cokro Minoto dan Haji Agus Salim. Dalam autobiografinya, Tan menganggap bahwa SI di bawah Cokro Minoto adalah satu-satunya partai masa terbaik yang ia ketahui. Tapi Tan mengkritik saat terjadi perpecahan di SI. Organisasi SI tidak memiliki tujuan dan taktik sehingga terpecah. Hingga akhir hayatnya, Tan Malaka dikabarkan tidak pernah menikah. Tetapi ia mengaku pernah 3 kali jatuh cinta, yaitu ketika ia berada di Belanda, Filipina, dan Indonesia. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradita Kebek, orang yang diberi tugas oleh Letnan Duo Sokojo dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Setelah dieksekusi, ia dimakamkan di tengah hutan dekat markas Soekotio. Kematiannya tanpa dibuat laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 dengan membentuk Persatuan Perjuangan dan disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir, yang pada waktu itu merupakan Perdana Menteri. Karena itu ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Setelah meletus pemberontakan PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara. Di sisi lain, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948 yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sultan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai Murba pada tanggal 7 November 1948 di kota Yogyakarta. Setelah pemberontakan PKI di Madiun ditumpas pada akhir November 1948, Tan Malaka menuju Kediri dan mengumpulkan sisa-sisa pemberontakan PKI yang saat itu ada di Kediri, dan dari situ ia membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi. Pada bulan Februari 1949, Tan Malaka ditangkap bersama beberapa orang pengikutnya di Petok Kediri, Jawa Timur, dan mereka ditembak mati di sana. Tidak ada satupun pihak yang tahu pasti di mana makam Tan Malaka dan siapa yang menangkap dan menembak mati dirinya dan pengikutnya. Tapi akhirnya misteri tersebut terungkap dari penuturan Harry Appels, seseorang sejarawan Belanda yang menyebut bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada tanggal 21 Februari 1949 adalah pasukan TNI dua pimpinan Letnan II Sukojo, pernah menjadi wali kota Surabaya. Batalion tersebut di bawah komando Brigade H, yang panglimanya adalah Letkol Sarohman dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Keputusan Presiden RI Republik Indonesia nomor 53 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 menetapkan bahwa Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Pada 21 Februari 2017, jenazah Tan Malaka secara simbolis dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat. Hal ini diupayakan oleh keluarga besar Tan Malaka dan kelompok yang bergabung dalam Tan Malaka Institute. Karena gagal membawa jenazah Tan Malaka secara utuh, mereka memutuskan untuk memulangkannya secara simbolis, yaitu dengan membawa tanah dari perkebunan Tan Malaka. Berikut ini adalah nilai-nilai teladan dari Tan Malaka. Yang pertama, beliau berjuang sangat keras membela negara Indonesia.
dan penelitian telah membuktikan perannya memperjuangkan kemerdekaan. 2. Nilai-nilai positif yang dilakukan oleh Tan selalu